Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang konsep kromosom, kromatid, lokus, dan alel. Oke, baik. Seperti yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya atau pada materi tentang sejarah genetika, kita tahu bahwa sifat manusia itu atau sifat hewan yang lain itu terdapat pada gen, di mana gen itu terletak pada kromosom. Nah, terdapat beberapa jenis kromosom berdasarkan letak sentromernya. Apabila sentromer terletak di tengah, kita sebut dengan nama metasentrik, artinya terletak di tengah-tengah. Kemudian jika sedikit bergeser dari bagian tengah kromosom, kita sebut dengan submetasentrik, sehingga di sini kita bisa lihat ada lengan yang lebih panjang dan ada lengan yang lebih pendek. Nah, apabila lebih dekat ke ujung, kita sebut dengan akrosentrik, dan apabila sentromer terletak di ujung, kita sebut dengan nama telosentrik. Oh iya, sentromer itu adalah area pelekatan benang spindle atau mikrotubul saat terjadinya pembelahan sel. Nah, kromosom yang terlihat di sini ini adalah kromosom pada saat sel mengalami metafase. Jadi ketika sel sudah berada pada metafase, setiap kromosom itu sebenarnya sudah memiliki salinan yang kita sebut dengan sister kromatid. Oke. Nah, setiap sister kromatid itu berisi tentang kopian dari kromosom. Tentu saja dia juga berisi kopian dari DNA yang merupakan faktor pengatur sifat. Nah, setiap organisme itu memiliki jumlah kromosom yang berbeda-beda. Nah, gambar A ini menunjukkan satu set kromosom. Ini menunjukkan satu set kromosom, ya kan? Nah, satu set kromosom ini jika tidak memiliki pasangan, nah jadi namanya juga satu set gitu kan. Satu set artinya dia tidak memiliki, masing-masing tidak memiliki pasangan, kita sebut haploid. Jadi jika suatu organisme memiliki kromosom dan kromosomnya tidak berpasangan, tidak memiliki pasangan, nah ini kita sebut dengan haploid. Nah, apabila suatu organisme kemudian kromosomnya masing-masing sepasang untuk setiap jenis kromosom, seperti pada gambar B, ini kita sebut diploid. Oke, jadi ini adalah satu pasang kromosom, ini pasangan kedua, dan ini pasangan ketiga. Nah, satu kromosom yang sepasang ini kita sebut dengan kromosom homolog. Nah, apa ciri-ciri dari kromosom homolog? Setiap kromosom homolog, ya kan, idealnya itu adalah memiliki ukuran yang sama, dan memiliki gen-gen yang sama pada setiap lokus. Jadi lokus pertama ini gennya A, lokus kedua gennya B, ketiga C, D, E, F, G, dan seterusnya. Namun yang harus diingat bahwa pada setiap lokus ini gennya sama, tetapi alelnya tidak mesti sama. Seperti kita lihat di sini, pada lokus pertama, gennya adalah gen A, di kromosom 1, alelnya dominan A besar, sedangkan pada lokus kedua alelnya resesif, akcil misalnya. Nah, sedangkan untuk lokus kedua, alel dominannya lokus kedua untuk gen B, ya, untuk kedua kromosom itu kedua-duanya adalah alel dominan, yaitu B besar dan B besar. Sedangkan untuk lokus ke-1, 2, 3, 4, ke-5. Nah, lokus ke-5 ini kita bisa lihat ada gen E di sini, ya kan, di kedua kromosom itu terdapat alel resesif, yaitu E kecil dan E kecil. Nah, muncul sekarang pertanyaan, apa sih itu lokus? Apa sih itu alel? Nah, untuk memahaminya, mari kita lihat. Kita tahu bahwa dalam dalam kromosom itu terdapat lokus.
di mana lokus ini adalah posisi gen. Nah, ini kita bisa lihat ini adalah gen F, di mana dari kromosom homolog ini kita tahu bahwa organismenya adalah heterozigot. Oke. Nah, sekarang kita lihat bahwa di sini ada dua fenotip. Fenotip itu adalah apa yang kita lihat. Nah, di sini ada fenotip bunga merah dan ada bunga merah, maaf, dan ini ada fenotip bunga putih. Nah, apa sekarang kaitan antara lokus yang ada pada kromosom homolog ini, lokus yang ada pada kromosom homolog ini dengan munculnya fenotip ini? Oke. Nah, mari sekarang kita lihat apa sih yang ada di lokus dan apa itu gen. Oke, itu adalah lokus. Nah, ya. Jadi di dalam lokus ini terdapat gen. Nah, gen itu apa? Adalah urutan basa spesifik pada suatu DNA yang terletak di kromosom. Nah, di sini kemudian kita lihat gen ini kemudian mengkode suatu protein atau di sini adalah enzim. Nah, enzim ini jika normal, kemudian dia akan mampu mengubah bahan baku pigmen ya kan, menjadi pigmen berwarna merah. Maka bunga yang muncul nanti adalah bunga yang berwarna merah. Nah, sedangkan pada lokus yang sama di kromosom satunya lagi, pada alel resesif, kita bisa lihat. Nah, yang membedakan antara alel dominan dan alel resesif di sini, kita bisa lihat pada alel resesif itu terjadi perbedaan basa dengan yang alel dominan pada gambar yang berwarna merah ini. Nah, ini yang kita sebut dengan adanya mutasi. Jadi mutasi dari alel normal menghasilkan yang bersifat dominan, menghasilkan alel resesif. Nah, kenapa dia kemudian menjadi alel resesif? Kita bisa lihat di sini, hasil mutasi dari alel dominan yang menghasilkan alel resesif menyebabkan alel resesif ini tidak mampu menghasilkan enzim yang normal, sehingga ya, dia tidak akan mampu mengubah prekursor pigmen menjadi pigmen yang berwarna merah. Nah, akibatnya adalah bunga itu akan menjadi berwarna putih. Nah, sekarang kenapa ini disebut resesif? Karena mari kita lihat, jika organisme berada pada kondisi heterozigot, yang artinya dia punya alel F besar dan alel F kecil, maka organisme heterozigot itu akan tetap menghasilkan enzim yang normal, sehingga bunga yang dihasilkan oleh organisme heterozigot itu adalah bunga yang berwarna merah. Nah, sedangkan bunga berwarna putih baru akan muncul apabila organisme memiliki dua alel homozigot resesif. Ya, itu penjelasan dari saya. Semoga nanti penjelasan ini membantu untuk mengerjakan soal-soal genetika berikutnya. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Semoga kita sehat selalu.